diampuni dosa kesalahannya seluruhnya. Banyak ke dosanya? Banyak sedikit? Atau banyak sekali? Banyak sekali ya. Ada yang nggak punya dosa? Nggak ada, nggak mungkin ya. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia itu pasti punya salah. Nggak mungkin nggak ada salah ya. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya yang bersalah itu yang bertobat. Nah, ini umroh ini adalah akan diampuni dosa kita karena tobat. Diampuni dosanya. Kalau misalkan Bapak baliknya 15 tahun, sekarang 50 tahun, berapa tahun dosanya? 35 ya? Tuh 35 tahun dosanya. Pagi, siang, sore, malam. Wah, luar biasa. Kita umroh, dosa kita diampuni Allah SWT. Nggak akan kebayar ya dengan apa yang Bapak keluarkan. Berapa biaya umroh? 30 juta. Kecil dengan dosa yang diampuni. Kecil sekali ya. Kemudian kedua, mendapatkan ganjaran surga. La yasalahu jazaun ila jannah. Wah, surga ini bisa kita beli dengan umroh, dengan umroh. Kemudian ketiga, biaya yang dikeluarkan itu nilainya sama dengan fi sabilillah, di jalan Allah. Apapun ya, biaya yang kita keluarkan. Umroh bayar atau gratis? Umroh, ada yang bayar? Bayar. Umroh mah gratis. Yang bayar itu pesawat ya, ingat. Apalagi hotel, makan bayar. Umroh gratis. Ingat, nggak ada ketika tawaf diminta tiket misalkan ya, seperti ke mana? Ke Ancol ataupun ke Dupan, nggak ada ya. Umroh itu gratis. Jadi ibadah kepada Allah itu gratis, nggak bayar. Pertama apa? Rukun Islam aja, syahadat bayar gratis, salat gratis, zakat bukan bayar, mengeluarkan, bukan milik kita ya, mengeluarkan zakat. Allah tuh nitip setahun nih, nanti tahun depan tolong balikin kepada yang berhak kan gitu. Hanya nitip aja, nitip. Saum bayar gratis, haji bayar. Kalau dulu ONH, ongkos naik haji ya, ongkos berarti ya. Kalau sekarang BPIH ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji, berarti penyelenggaraan yang bayar. Ibadah hajinya mah gratis Bu. Yang bayar itu apa? Tiketnya ya, pesawat, kemudian apa? Akomodasi itu bayar. Sedangkan haji itu gratis. Tawaf gratis, sa'i gratis dengan para jumroh gratis ya, mabit di Muzdalifah gratis, di Mina gratis, wukuf gratis, semua gratis, nggak ada yang bayar. Yang bayar mah itu aja, keperluan kita semua kembali kepada kita. Nah, misalkan Bapak mau beli gesper untuk umroh misalkan ya, ataupun Ibu pengen beli baju khusus, wah saya mau umroh yang kedua pakai baju khusus misalkan ya. Silahkan, itu biayanya sama dengan fisabilillah di jalan Allah, dihitung ya. Yang keempat, mendapat pahala jihad. Nah, jihad ya, bahkan ketika itu Sayyidah Aisyah pengen berjuang, pengen berperang, nggak usah bagi wanita, cukup aja umroh ya, termasuk haji itu jihadnya wanita. Kelima, meninggal dunia termasuk mati syahid. Ada yang minat nggak? Saya pengen meninggal di sana gitu. Ada yang niat seperti ini, pernah kejadian ya. Nih ketika itu kita berangkat kemana? Ke Mekah dulu. Si ibu itu niatnya pengen meninggal di sana. Kemudian kita sudah 4 hari di Mekah, belum meninggal dunia, repotnya. Gimana caranya supaya meninggal dunia? Karena niatnya meninggal dunia. Akhirnya kita berangkat ke Madinah. Di Madinah meninggal dunia. Di Madinah itu. Nah, ini dalam hadis itu ya, kalau ingin wafat meninggal dunia maka mintalah di Madinah, karena akan diampuni dosa kesalahannya. Ya, bahkan Rasul memberikan syafaat begitu, syafaat. Ada yang minat nggak? Minat ya. Nah, silakan pesan ke Hazanah ya. Hazanah. Karena akan diurus ya. Akan disolatkan di mana? Di Masjidil Haram, luar biasa. Disolatkan di ketika itu ya oleh banyak orang, ribuan. Kemudian pahalanya pun luar biasa. Kan sulit coba. Bisa gimana yang menyolatkan di sini? Paling berapa orang ya? Tapi kalau di Mekah luar biasa. Nah, nanti setiap ba'da sholat itu suka ada namanya sholat jenazah ya. Misalnya kenapa ada sholat apa ini? 4 kali takbir itu nama sholat apa? Jenazah. Ingat, setiap ba'da sholat itu hampir semuanya, ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya itu ada. Maka lakukan, barang siapa yang ikut sholat akan dapat pahala 1 qirot emas, 1 qirot.
Ditanya, ya Rasul, satu kirat emas itu sebesar apa? Sebesar gunung yang paling besar di muka bumi ini. Kalau mengantarkan jenazah ke pemakaman, misalkan ke Baki, dapat 2 kirat emas. Berarti 2 gunung yang paling besar dari emas. Maka ketika itu sahabat Umar bin Khattab mendengar hadis ini, gak pernah meninggalkan sholat gaib, sholat jenazah. Ya, dilakukan terus karena pahalanya begitu besarnya, luar biasa ya. Maka sholat jenazah namanya 4 takbir, harus tahu nih, karena boleh jadi yang belum pernah sholat jenazah. Pernah kejadian saya bawa mu'alaf nih ya, ditanya, Pak gimana sholat di sini? Alhamdulillah Pak, enak di sini Pak, beda dengan di Indonesia. Nah, kenapa? Pokoknya ringan, sholat di sini ringan. Kenapa? Nggak ada ruku, nggak ada sujud Pak. Alhamdulillah, itu sholat jenazah Pak. Jenazah ikut manasik ternyata ya si bapak tersebut. Jadi sholat jenazah itu dilakukannya 4 takbir, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Kenapa nggak ada ruku, nggak ada sujud? Karena di depan kita ada jenazah, nanti ruku sujud ke jenazah, ke manusia ya. Itu diantaranya ya, 4 takbir, niat saya menyolatkan, niat saya sholat yang disolatkan oleh imam, gitu aja dah. Niat saya sholat yang disolatkan oleh imam, niatnya gitu aja. Pertama, habis takbir pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua sholawat ya, ketiga doa untuk jenazah, Allahumma fillahu warhamhu ya. Keempatnya doa untuk semua umum muslimin muslimat ya. Itu aja doanya, nggak hafal takbir aja cukup ya, misalkan ya. Nah, itu usahakan bacanya paling kan Al-Fatihah kan hafal ya. Kemudian kedua salawat ya, ketiganya doa itu umum, silahkan ya, mau redaksi sendiri pun nggak apa-apa. Ini diantaranya ya, bagi yang meninggal dunia matinya mati syahid. Bahkan kalau meninggalnya dalam kondisi lagi ihram nih, udah niat ihram di Bir Ali, kemudian nyampe ke Mekah wafat, meninggal dunia, maka nanti ketika di hari kiamat dibangkit dalam kubur, maka dalam kondisi mulabbiyan, bertalbiyah terus. Mulabbiyan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu dibangkitkan seperti itu. Jadi jangan kaget nanti ketemu ya di padang mahsyar dibangkitkan ada yang talbiyah. Itu ketika meninggalnya, wafatnya itu kondisinya lagi ihram ya. Nah, bahkan diharamkan, nggak boleh ditutup mukanya bagi laki-laki itu ya, kepalanya itu. Ketika wafat itu nggak ditutup si kepalanya, terbuka karena lagi ihram. Terus ihramnya wafat pun lagi ihram itu, nggak ditutup seperti jenazah yang lain kan pakai ditutup ya. Nah kalau itu nggak dibuka. Ketika itu saya nyolatkan juga ketika di Masjidil Haram ada jemaah yang meninggal ya, dibuka senyum gitu ya, yang lainnya ketutup ya. Ini ketika ihram ya. Yang keenam, diterima doanya untuk dirinya dan orang lain ya. Jadi doa kita mustajab, kemudian doa titipan pun mustajab. Jadi suka banyak yang nitip doa ya, tolong nitip doa. Boleh jadi bawa sekalian berangkat sekarang titipan doa kemarin, nitip ya kepada tetangganya, saudaranya mau berangkat nitip ya, ternyata sekarang diundang. Itu doanya mustajab. Jadi luar biasanya umroh atau haji ini itu banyak titipan apa? Doa. Kalau berangkat ke Australia ada nggak nitip doa? Nggak ada, nitip oleh-oleh. Mau kemana? Mau ke Eropa nitip ya, nitip doa di sana, nggak ada. Nah kalau umroh haji ini nitipnya apa? Doanya luar biasa, mustajab.